Pulau Borneo merupakan salah satu bagian dari gugusan Kepulauan Sunda Besar. Pulau terbesar ketiga di dunia ini memiliki sejarah yang cukup panjang hingga dikenal sampai sekarang. Pulau Borneo mulai dikenal dunia dari penjelajah-penjelajah Eropa yang berusaha menguasai wilayah jajahannya pada saat itu. Adapun pengaruh kolonial Belanda berkembang sekitar abad ke-17 Masehi. Mereka menguasai bagian selatan pulau dan dari bagian barat ke timur yang kini jadi wilayah Kalimantan, Indonesia. Sedangkan, Inggris mendirikan dua wilayah protektorat atau negara di bawah perlindungan Inggris di bagian utara pulau, yang kini jadi wilayah negara bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Secara wilayah administratif Malaysia di Pulau Borneo, ujung paling utara terletak di Divisi Kudat, Sabah Malaysia sedangkan paling utara wilayah administratif Indonesia di Pulau Kalimantan berada di wilayah Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam video kali ini, mari kita sama-sama mengunjungi dan mengenal tempat paling utara wilayah Malaysia di Pulau Borneo pada Divisi Kudat, negara bagian Sabah dan tempat paling utara di bumi Kalimantan Indonesia di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Tanpa panjang lebar mari kita menuju kedua tempat yang cantik ini. Kota Kudat adalah salah satu kota yang ada di negara bagian Sabah Malaysia. Kota ini merupakan ibu kota Divisi Kudat, yang letaknya di Semenanjung Kudat. Jika dari kota Kinabalu wilayah ini berjarak sekitar 190 km sebelah utara, kamu dapat datang ke kota ini menggunakan transportasi darat sekitar 2-3 jam dari kota Kinabalu. Batas di barat dan utara adalah Laut Cina Selatan dan di timurnya berbatasan dengan Laut Sulu. Jika kamu berada di tempat ini, artinya kamu sudah berdiri di wilayah paling ujung utara di Pulau Borneo. Sedangkan Nunukan adalah salah satu kecamatan sekaligus ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Nunukan, di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia. Sebagian besar wilayah kecamatan Nunukan berada di Pulau Nunukan, yang terpisah dari pulau utama yaitu Pulau Kalimantan. Demi kelancaran dan pemerataan pembangunan, pada tahun 2008 Kecamatan Nunukan ini dimekarkan lagi dengan pembentukan kecamatan baru yaitu Kecamatan Nunukan Selatan. Secara administratif wilayah Kabupaten Nunukan secara keseluruhan ini, merupakan wilayah paling utara Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pulau Kalimantan yang berbatasan langsung dengan wilayah Sabah di utara dan di bagian timur juga berbatasan langsung dengan wilayah Sarawak. Mari kita tinjau dari luas wilayah dan demografi kedua tempat ini. Divisi Kudat memiliki luas wilayah 1.287 km persegi, populasinya diperkirakan sekitar 101.700 jiwa dari data tahun 2019, 35% dari total keseluruhan penduduk Divisi Kudat tinggal di Kota Kudat. Selain tinggal di Kota Kudat penduduknya juga ada yang bermukim di Kota Pitas, Kota Marudu dan beberapa pulau di luar pesisir. Adapun suku-suku di Kudat ini terdiri dari suku Melayu, Kadazan Dusun, Rungus, Bajau, Bumi Putra lainnya, dan Cina, serta ada penduduk non-Malaysia yang merupakan pekerja imigran yang bekerja di wilayah Sabah. Nunukan memiliki luas wilayah 14.247,5 km persegi, dengan jumlah penduduknya dari data tahun 2020 sekitar 199.090 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk di Kecamatan Nunukan ada sebanyak 63.391 jiwa, dengan kepadatan 77 jiwa per kilometer persegi. Kabupaten Nunukan mempunyai moto Penekini Debaya yang artinya membangun daerah yang berasal dari bahasa Tidung. Masyarakat Kabupaten Nunukan memiliki beragam latar belakang suku dan agama. Penduduk Kabupaten Nunukan umumnya berasal dari suku Tidung dan Dayak. Suku lain yang ada di Nunukan ada suku Bugis, Makassar, Melayu, Jawa, Cina, Batak, dan beberapa suku lainnya. Kota Kudat didirikan oleh Alfred Hart Everett dari British North Borneo Company pada tanggal 7 Desember 1881 yang kemudian menjadi ibu kota Borneo Utara Britania.
Hal ini disebabkan karena lokasi geografis kota Kudat sangat strategis sebelum akhirnya ibu kota beralih ke Pelabuhan Sandakan karena beberapa kali mendapat serangan perompak. Nama Kudat awalnya bernama Tomborungan oleh penduduk asli suku Rungus. Namanya diambil dari nama sungai Tomborungus yang sejak itu menghilang. Menurut cerita setempat, ketika para pemukim Inggris awal menanyakan nama tempat itu, orang-orang suku Rungus setempat salah paham dan mengira mereka menanyakan nama spesies rumput kasar yang tumbuh subur di daerah tersebut. Rerumputan tersebut dikenal dengan nama Kutat dalam dialek Rungus. Nama ini akhirnya diubah menjadi nama Kudat sampai hari ini. Sedangkan nama Nunukan berasal dari bahasa Tidung yaitu kata nunuk yang berarti pohon beringin, atau dalam logat aslinya adalah Nunukon yaitu tempat pohon beringin. Dahulu kala para pedagang dan nelayan maupun orang-orang yang berlayar dari Tanjung Selor dan Tarakan ke Tawau atau sebaliknya, biasa singgah di Pulau Nunukan ini untuk beristirahat atau sekedar mampir. Hal ini dikarenakan Pulau Nunukan berada pada posisi yang strategis di persimpangan jalur. Yang menjadi penanda pulau ini adalah adanya pohon beringin yang konon katanya sangat rindang, sehingga terlihat cukup jelas dari kejauhan. Setelah sedikit mengenal kota Kudat dan Nunukan, mari kita bersama menuju spot wisata pilihan di kedua kota yang indah ini. Kita mulai dari kota Kudat. Tempat yang pertama adalah The Tip of Borneo, atau Ujung Borneo. Tempat ini adalah salah satu objek wisata paling populer di Sabah. Ujung Borneo dikenal juga dengan nama Tanjung Simpang Mengayau atau dalam bahasa Rungus yang berarti persimpangan yang tertinggal. Dulunya tempat ini menjadi titik pengamatan invasi bajak laut pada ratusan tahun yang lalu. Banyak kapal dagang Cina yang ditenggelamkan di tempat ini pada era Dinasti Sung, Dinasti Ming, dan Dinasti Qing. Ketika mereka dalam perjalanan ke Pulau Sulawesi, sejarawan memperkirakan bahwa mungkin ada sekitar 20 lagi bangkai kapal yang belum ditemukan di laut. Kadang-kadang beberapa nelayan yang beruntung menemukan bangkai kapal kuno dan menjual barang antik dari kapal tersebut. Mercusuar Pulau Kalampunian adalah bentuk peringatan masa lalu bahwa area pantai adalah pantai berbahaya dan banyak bangkai kapal tertanam di laut ini. Di sebelah kiri adalah pantai Kalampunian yang indah dengan pantai panjang berpasir putih dan air biru yang sangat mempesona. Jangan terburu-buru pulang saat kamu datang ke ujung Borneo, tunggulah sampai kamu melihat pemandangan matahari terbenam yang sangat mempesona, nikmatilah lautan indah di mana tempat bertemunya Laut Cina Selatan dan Laut Sulu di ujung utara pulau terbesar ketiga di dunia ini. Ada kafe, toko souvenir, dan kamar kecil. Bagi kamu yang tertarik untuk bermalam di sepanjang pantai, tersedia juga beberapa pilihan kamar dan chalet yang dapat kamu sewa. Selanjutnya mari kita beralih ke pesona wisata yang ada di kota Nunukan, Kalimantan Utara, Indonesia. Yang pertama yang perlu kamu kunjungi adalah alun-alun kota Nunukan. Alun-alun kota Nunukan tentu menjadi tempat yang tepat bagi kamu yang ingin bersantai bersama keluarga maupun kerabat. Alun-alun kota yang satu ini didesain dengan cukup menarik dengan penempatan kolam dan tugu kota serta dipadukan dengan taman yang mempesona di tengahnya. Tidak hanya pagi dan sore hari, alun-alun kota Nunukan juga ramai pengunjung di malam hari. Tidak jauh dari alun-alun kota, terdapat juga Tugu Monumen Dwi Kora. Saat ini Monumen Dwi Kora berdiri indah dengan ketinggian mencapai 10 meter dilengkapi stupa berwarna merah yang menandakan pemberani. Pada tiga sisinya berdiri dinding keramik yang bagian belakang bertuliskan Tugu Dwi Kora dan sekitar tugu terpasang satu unit tank PT-76 dan meriam howitzer yang pernah digunakan prajurit marinir saat mempertahankan NKRI dan ada beberapa foto-foto bersejarah. Monumen ini menjadi pengingat kita pada sejarah perjuangan mempertahankan NKRI akibat neokolonialisme pada 3 Mei 1964. Saat itu Presiden Republik Indonesia yang pertama Insinyur Soekarno menyerukan Dwi Komando Rakyat yang dikenal dengan sebutan Dwi Kora. Bagi masyarakat Kabupaten Nunukan peristiwa tersebut mempunyai makna yang sangat mendalam mengingat posisi wilayah Nunukan berada di garis terdepan berbatasan langsung dengan negara Malaysia.
Selanjutnya saya akan membawa kamu ke Pulau Sebatik yang masuk wilayah administratif Kecamatan Sebatik. Yang pertama kamu dapat mengunjungi Tugu Perbatasan Garuda Perkasa. Tugu perbatasan ini dijadikan sebagai penanda bagi penduduk Pulau Sebatik untuk mengetahui batas wilayah masing-masing. Nah, pada wilayah Indonesia, tugu pembatas tersebut berupa patung burung Garuda yang merupakan simbol atau lambang negara Indonesia dan diletakkan pada wilayah Aji Kuning yang terletak pada Sebatik Timur. Di pulau ini juga, jangan sampai kamu melewatkan wisata rumah dua negara. Rumah ini merupakan rumah warga yang dibangun di area perbatasan kedua negara, bagian ruang tamu berada di Indonesia, sementara bagian dapurnya ada di Malaysia. Bangunan yang ada sejak tahun 1977 ini adalah milik warga negara Indonesia yang bernama Mangapara. Ia tercatat sebagai penduduk Desa Aji Kuning, Kecamatan Sebatik. Tempat tinggalnya terletak di Tugu Patok 3 perbatasan Indonesia dan Malaysia. Pada saat itu pemilik rumah ini hanya mendiami wilayah Indonesia saja, namun warga Malaysia yang menjadi tetangganya kemudian berbaik hati untuk memperbolehkan Mangapara membangun dapur di tanahnya yang merupakan wilayah administratif Malaysia. Meski hanya rumah biasa, namun keunikan rumah ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, khususnya para pelancong dari luar daerah yang baru pertama kali menginjakkan kaki di Pulau Sebatik, Nunukan. Demikian sedikit rangkuman saya tentang wilayah Kota Kudat, Sabah Malaysia yang merupakan wilayah paling utara negara Malaysia di Pulau Borneo dan wilayah Kota Nunukan, Kalimantan Utara Indonesia, yang merupakan wilayah paling utara di Pulau Kalimantan Indonesia. Jika ada data yang keliru, mari kita sama-sama perbaiki di kolom komentar. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk menonton video kali ini. Kita bertemu pada video selanjutnya.